Pernah nggak kamu ketika beli saham tapi harganya malah langsung turun? Atau mungkin pernah jual saham, kirain malah turun jauh gitu ya. Nggak taunya malah balik arah dan terbang ya. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Oke, balik lagi di serial analisa teknikal saham. Kali ini di part 2 kita akan ngebahas tentang support and resistance. Apa itu support and resistance? Ya, terus cara pakainya gimana sih? Dan kita akan praktek ya di market cara menggunakan support and resistance yang benar ya. Oke, apa itu support and resistance? Gampangnya adalah kalau saya gambarkan ya gini ya. Support and resistance itu kalau di market kan kita grafik seperti ini ya teman-teman ya. Nih, grafiknya nanti akan seperti ini. Ya, terus dia gini. Oke. Oke. Nah, di sini ya teman-teman bisa melihat ada suatu pola atau suatu support dan resisten yang bisa kita gambarkan gitu ya. Jadi support and resistance itu ya kalau bahasa gampangnya sih atap dan lantai ya. Atap dan lantai. Ya, yang lantainya apa? Batas lantainya atap itu kan kalau lantai kan di bawah ya, kalau atap itu kan di atas. Gampangnya seperti itu. Dan biasanya ditandai dengan area atau ditandai dengan garis, teman-teman ya. Jadi ketika harga itu naik, nih teman-teman, harga kan naik nih. Nih, harga itu kan naik nih. Terus tiba-tiba harga berhenti nih teman-teman. Harga berhenti. Nah, kan berhenti. Habis naik, tup, gitu. Berhenti dia. Langsung turun gitu. Nah, ini harga yang di ujung inilah yang disebut sebagai resisten ya. Jadi ada kekuatan ya atau ada supply yang sangat kuat sehingga bisa mendorong harga untuk turun. Nah, inilah yang disebut sebagai area resisten, teman-teman. Dan kita bisa menggambarkan garis ya di area resisten ini. Tarik aja dari sini, ujung sini, tarik ke kanan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar ya kita mengetahui ketika oh ada garis ternyata ini belum ditembus artinya ini area resisten yang kuat. Jadi maksudnya adalah ketika harga akan mencapai ke sini lagi, ini ada dorongan ya supply yang kuat lagi teman-teman. Ada dorongan ya yang jualan lebih kuat lagi gitu. Jadi ketika mencapai ini gitu ya, dan dia gagal untuk tembus area ini, dia pasti turun karena nggak kuat ya. Kecuali dia dorongan kenaikannya atau demand-nya dia kuat seperti ini di garis ini. Nah, ini berhasil tembus. Inilah yang disebut sebagai area resisten, teman-teman ya. Area resisten. Nah, lalu support seperti apa? Support seperti ini teman-teman. Ketika harga sudah, oh dia ternyata turun gitu kan. Ketika turun, ternyata loh kok balik harganya nih naik lagi. Ya ada apa? Nah disinilah teman-teman. Di sini berarti ada dorongan demand yang kuat, permintaan atau pembelian yang kuat sehingga apa? Membuat harga itu naik signifikan gitu. Inilah yang kita tandai teman-teman ya. Kita tandain sebagai area support gitu. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Ya, ini area support. Jadi, ketika harga ini nanti akan turun lagi dan dia mantul lagi di area-area support, artinya memang area support banyak orang yang pengen beli gitu ya. Misal ya, ini contoh ya, contoh aja. Misalkan di sini harga 1.000 ya. Di sini harga 1.000. Nih, di sini harga 1.000, terus banyak orang pengen jualan. Jadi semakin banyak orang pengen jualan, artinya ini harga akan turun kan, gitu ya. Apalagi pembelinya sedikit, otomatis membuat harganya turun. Nah, ketika harga turun ya, ketika harga turun, sebelum harga turun, ini yang disebut sebagai resisten kan, udah ngerti ya. Nah, di sini, oh di harga 500 misalkan, orang-orang berebut kembali untuk beli teman-teman ya berebut kembali sehingga apa menciptakan pantulan lagi nah dia naik lagi kenapa orang pada berebut beli menganggap harga ini udah murah gitu ya sehingga mereka pada beli lagi beli naik 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 nah di area-area resisten misalkan nih dia ada naik nih di area resisten dia tuh kenapa turun lagi karena banyak yang jualan lagi teman-teman ya mereka banyak yang jualan lagi di sini sehingga harganya turun. Begitu terus berlaku di market seperti itu, teman-teman. Dan ketika berhasil ditembus, ya, dia akan menciptakan area resisten yang baru. Dan area resisten yang lama ini akan menjadi support dia
ketika harganya berhasil ditembus. Ya, nanti grafiknya nih saya gambarkan lebih lengkap nih. Ya. Jadi ini tembus kan, dia pasti akan apa? Menuju ke area resisten sebelumnya nih yang sekarang menjadi support gitu. Dia menuju ya, dia akan konsolidasi atau sideways ya. Dia mencoba untuk break, ternyata nggak kuat, malah jebol area supportnya. Bisa jadi seperti ini teman-teman. Dan ya, kalau kita gambarkan ini atau kita cek ya berdasarkan support and resistance, ternyata di sini dia berhasil ditahan gitu ya. Dia berhasil ditahan dan dia mantul lagi gitu, mantul, mantul ke atas. Ternyata di area resisten ya dia nggak kuat jebol kan. Dia nggak kuat jebolnya, sehingga apa? Sehingga harganya berbalik turun dan menembus ya resisten sebelumnya atau yang sekarang menjadi support dan ditembus ke bawah. Itulah support and resistance. Jadi cara pakainya seperti itu teman-teman. Tinggal kita gambar aja ya, tinggal kita cek aja. Oh ya, ini ada area yang cukup tajam gitu ya, sudut lancip ya. Ketika harga naik tiba-tiba turun drop gitu ya, sehingga membentuk sudut lancip gitu atau membentuk suatu apa resisten ataupun support. Nah, disitulah kita bisa menggambarkannya. Oke, daripada bingung, kita langsung aja deh mungkin ke market ya. Kita langsung praktek seperti apa support and resistance itu sebenarnya. Oke, kita langsung ke studi case-nya aja. Kita langsung praktek di contoh di saham bumi ya. Di saham bumi, teman-teman ya, kalau teman-teman lihat nih, ya, nih teman-teman lihat dari ini ya, dari awal ya. Nah, di sini kan teman-teman melihat nih, ketika dia naik, dia signifikan zat gitu ya. Terus dia turun drop gitu kan, dia turun. Nah, ini menandakan ini area resisten teman-teman ya. Ini area resisten. Nah, kita tandain di sini, terus kita tarik garisnya teman-teman. Ya, kita tarik tuh. Dan benar aja gitu ya. Dia dari tahun 2022 baru di tahun 2025 dia tertembus. Kenapa? Karena sebelumnya di sini banyak yang jualan, teman-teman. Banyak yang jualan sehingga membuat harganya drop, harganya turun. Oke? Terus ya, ketika dia harga mencapai bawah, nih contoh. Ya, dia kan harga turun nih. Ya, saya lanjutkan, dia harga turun, dia dia terus turun ya kan? Turun sehingga di sini mentok nih ya. Terus dia mantul kembali dan nah dia sini mentok. Nah, ketika harganya ada di bawah teman-teman, ini yang harus kita perhatikan juga. Ya, kita bisa narik dari area ini ke belakang atau ke kanan. Nah, ini ya. Nah, inilah yang disebut sebagai area support. Kenapa? Karena di area support ini ya, sering terjadi pantulan ya. Dan areanya tidak pernah tertembus kan, ya yang di bawah sini nih. Kalau di sini, ini kan membentuk sudut lancip nih, dia tertembus pada akhirnya nih. Dia tertembus tuh, ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan ya sedang fase downtrend atau distribusi. Nah, ini tertembus kan, gitu. Nah, sekarang di sini ini kan nggak pernah tertembus kan areanya. Justru ini sekarang membentuk area resisten, gitu. Ya sudut-sudut lancip, ya. Nah, jadi ketika harga bergerak, saya zoom ya nih, saya zoom in. Nah, ketika harga bergerak kenceng naik berut gitu ya, tiba-tiba di atas ini loh, kok banyak yang jualan? Pada akhirnya apa? Membuat harganya turun. Nah, di sini ya, karena ini area support seperti yang saya bilang, ketika orang-orang menganggap wah ini harganya murah nih, akhirnya apa? Banyak yang beli ya, banyak yang akumulasi sehingga apa? Harganya akan naik kembali. Dan ya di tahun 2025 November gitu ya berhasil breakout area resisten yang di sini. Kenapa? Karena orang masih melihat ini tuh menarik, ini tuh masih murah karena ada narasinya gitu ya kalau di saham. Nah, ini tuh masih murah, makanya orang masih pada beli 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 sehingga seperti sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di dalam waktu short term-nya itu kan long term ya, jangka panjang ya. Nah, dalam waktu short term misalkan kita terapkan gitu ya. Dalam waktu short term nah ini ya, ketika harga ada gitu naik, dia naik ya, ini dari dia naik, tiba-tiba turun. Nah, ini udah bisa disebut sebagai resisten, ini bisa disebut sebagai support teman-teman ya. Tinggal kita tarik garis saja. Nah, tinggal kita tarik garis ke kanan dan benar aja kan? Jadi ketika dia menyentuh resist ini dia balik tuh. Kenapa? Karena orang menganggap ini harganya udah mahal nih, bisa saya jual nih bagi yang punya barang kan gitu. Nah, ketika sampai bawah sini ya,
tinggal kita tarik garis. Pernah nggak dia jebol nih area sini? Tidak pernah. Kenapa? Karena orang yang di sini gitu menganggap ketika harga turun sini murah, belilah pada akhirnya nih. Naik tuh tanggal 22 Desember 2025. Nah, saat ini gitu, saat ini kan harga sekarang bumi ini kan sedang berada di area resisten sebelumnya kan yang sekarang menjadi support. Nah, kira-kira nih orang-orang sudah atau masih menganggap bumi ini murah atau enggak? Kalau masih menganggap murah, orang-orang pasti akan beli. Sama seperti di sini, gitu ya. Jadi kita harus melihat teman-teman bahwa area-area ini support and resistance ini menjadi area penting untuk kita, gitu ya. Bahwa ini orang nih akan pada beli nggak di area ini? Kalau nggak pada beli, ya berarti harganya nanti akan turun ke bawah. Sampai mana? Sampai support. Kalau nggak juga, ya berarti sampai sini juga nih. Sampai resisten yang sebelumnya. Jadi seperti itu terus gitu ya. Akan seperti itu terus. Nah ini kan supportnya sebelumnya di sini juga nih. Ini belum pernah ditembus kan gitu ya. Bahkan ya ini resisten ini kan juga yang kecil ini, yang short term gitu ya. Ini sudah ditembus tuh. Orang-orang anggap, wah ini masih murah, hajar aja, breakout pada akhirnya kan. Sama seperti di hari-hari sebelumnya. Nah ini kan seperti ini gitu. Jadi fungsinya support and resistance apa? Biar kita pertama tahu bahwa harganya masih apa sedang murah, sedang diskon atau masih mahal. Kalau sedang diskon, kita bisa apa memutuskan untuk masuk entry gitu. Tapi kalau sedang mahal, sedang di area resisten, tar dulu gitu. Jangan buru-buru. Itu fungsi yang pertama. Ya. Yang kedua ya, ketika kita tahu gitu, oh ternyata di harga murah gitu sudah ada pantulan. Nah, itu siap kita masuk entry gitu ya. Sama seperti ini. Wah, ini dia sedang berada di area murahnya nih gitu ya. Terus makanya dia orang pada masuk sehingga harganya rally gitu, rally panjang dia. Nah, kan ketika di sini, oh orang-orang anggap, wah ini kayaknya udah kemahalan, jualan dulu deh sebagian, makanya turun harganya. Nah, di saat harga turun, ada orang lain nih yang anggap harga ini masih murah kok, gitu. Saya belilah gitu. Nah, itulah ya. Jadi seperti itulah support and resistance bekerja ketika ada suatu saham yang terkena resisten, bisa jadi dia tertahan, bisa jadi dua breakout seperti ini nih, ya. Tapi ya, ketika dia kena apa bukan tapi, bahkan ya, ketika dia sudah berhasil breakout, dia bisa terbang tinggi gitu ya. Pun begitu dengan support gitu ya. Ketika dia nanti jebol, ya sama seperti ini nih. Ini kan ada contoh yang bagus banget ya gitu. Nah inilah nggak usah jauh-jauh ya. Ini nih, ini. Ketika ini kan naik ya, ini area resistennya gitu kan, area resistennya, ini area supportnya, dan area supportnya ternyata dijebol. Kenapa dijebol? Nah, ketika area supportnya dijebol, dia akan turun terus teman-teman sampai menemukan titik ya reversalnya. Orang-orang menganggap ini harga yang murah, saatnya saya beli. Nah, gitu. Jadi ketika orang-orang sudah menganggap gitu, nanti banyak orang yang masuk beli saham ini, gitu ya. Baru deh sahamnya rally. Nah, ini kan dijebol terus ya supportnya ketika ini nih ya nih ini kan area support. Nah, ini kan tertahan nih dia. Pada akhirnya membentuk apa? Resisten. Nah, support menjadi resisten, resisten akan menjadi support ketika rally. Kalau support menjadi resisten berarti ini menandakan sedang downtrend dan ini terbukti ya tertahan harganya teman-teman. Tertahan tidak berhasil breakout sehingga apa? Turun lagi ya. Nah, ini juga turun tuh, di breakout lagi dia gitu. Jadi support and resistance fungsi keduanya adalah kita tahu saham ini lagi uptrend atau downtrend ya. Jadi selain kita mengetahui ini saham lagi murah atau enggak, kita juga akan tahu saham ini lagi uptrend atau downtrend gitu ya. Dan yang ketiga adalah saham ini menarik atau enggak ketika kita masuk ya. Nah, ini ketika di sini ini kan ada area resisten, nah ditembuskan pada akhirnya. Menariknya seperti apa? Nah, ini reversal ya. Ketika terjadinya reversal ditembus baru deh dia rally nantinya. Zrrrt, gitu nah. Seperti itu teman-teman ya untuk analisa teknikal saham part kedua ya bagian support and resistance. Semoga bisa bermanfaat. Nextnya saya akan buatkan mungkin video tentang konfirmasi entry yang jauh lebih menarik di part 3. Pastikan teman-teman subscribe channel Saham Upside ini biar nggak ketinggalan part ketiganya. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.